Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Selamat datang di kompetisi wirausaha kuliner Juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. COVID itu adalah the second wave yang memukul saya. Saya baru bangkit dari banjir. Maaf kalau saya agak sedih ya, karena betul-betul saya merangkak. Karena terharu sekali Mbak Nina, ya Allah, saya bukan siapa-siapa, saya bisa berada di sini, itu sangat luar biasa. Ini garlic parmesan. Jadi waktu saya cicipi pertama kali, wah ini produk potensi banget. Saya double surprise. Rasa-rasa tersebut menjadi satu sajian dalam satu mangkok, yaitu cita rasa baru untuk Indonesia. Mampukah peserta membuat para panelis terkesan? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Calon juragan yang satu ini sangat suka masak, memiliki hati yang besar untuk peduli kepada pemberdayaan perempuan, tetapi juga punya mimpi yang besar untuk mengembangkan chicken wing sausnya yang nikmat. Siapakah dia? Mama Ibu Chicken Wings. Mari kita saksikan yang satu ini. Berawal karena hobi memasak, calon juragan yang kerap disapa Ibu Vidi ini membuka usaha Mama Ibu Chicken Wings and Sauce sejak tahun 2017. Sesuai namanya, Mama Ibu Chicken Wings and Sauce tidak hanya menjual varian chicken wing saja, tetapi sudah berinovasi menjual signature sauce kepada masyarakat yang dapat dinikmati dengan makanan selain chicken wings. Awalnya bikin saus, saya campur-campur dengan rempah sesuai selera saya, kemudian saya olah dengan chicken wings gitu. Dan berjalannya waktu karena sesuai dengan request customer juga waktu itu, dan ada beberapa investor yang tertarik dengan saus saya mulai memisahkan menjual saus signature sausnya Mama Ibu itu dari ayamnya. Jadi saya jual terpisah karena memang dari customer juga saya terima masukan kan bahwa signature sauce itu ternyata bisa enak juga buat nasi goreng, enak buat steak, buat tumisan seperti itu gitu loh. Di tengah pengurusan izin BPOM dan baru memiliki karyawan, pandemi COVID-19 menghantam. Hal ini membuat dampak sangat besar terhadap usaha Mama Ibu. Dengan doa dan usaha, Mama Ibu Chicken Wings and Sauce berhasil melewati masa sulit pandemi. Melalui Juragan Zaman Now, Ibu Vidi berharap bisa mendapatkan investor yang memiliki visi yang sama, peduli terhadap produk lokal, serta pemberdayaan perempuan. Saya Vidi dari Mama Ibu Chicken Wings and Sauce, siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum, selamat malam para panelis. Saya Vidi Damayanti, biasa dipanggil Mama Ibu. Ini produk saya, ada signature sauce, varian chicken wings, dan ada frozen chicken wings. Oke, ya ini untuk signature sauce-nya, unique selling points dari signature sauce saya yang menjadi bahan dasar dari berbagai olahan di dapur saya adalah 26 rempahnya. 26 rempahnya itu mulai dari Chinese spices seperti
five spice ya, ngohyong biasanya orang bilang. Ada juga dari Middle East, garam masala, berbagai macam masala, dari Italian spices dan Indonesian spices. Jadi di dalam sausnya itu ibaratnya kayak one kitchen in the bottle, seperti itu. Ini kondisi dapur saya saat ini. Ketika orang ribut COVID itu adalah the second wave yang memukul saya. Saya baru bangkit dari banjir. Maaf kalau saya agak sedih ya, karena betul-betul saya merangkak. Begitu saya bangun, ketemu investor, mulai tanda tangan komitmen dengan BPOM, COVID. Omset saya turun 90% dan ketika itu saya adalah mulai hire perempuan-perempuan. Saya mau quit, tapi saya yakin ini ada jalannya. Jadi yang saya butuhkan adalah dapur yang membantu juga kapasitas untuk ekspor. Karena seperti minggu depan saya ada order ke Amerika untuk 1 palet. Ini kurang lebih dana yang saya butuhkan. Jadi bisnis apa Ibu ini? Bisnis frozen food atau bisnis bumbu? Semuanya. Maksud saya pengen nanya Ibu fokusnya kemana? Di mana sih skill utamanya gitu? Skill utama saya sebetulnya lebih diproduksi sama untuk networking ya. Dari produknya Bu, gitu kan Mas? Yeah. Maksudnya? Mau di frozen foodnya atau di saya lebih prefer ke sausnya. Memang kita coba arahkan bisnisnya untuk dia lebih bisa fokus dengan yang namanya core kompetensi atau kemampuan inti dia. Sehingga benar-benar nanti bisa dikembangkan. Kalau terlalu banyak yang dijual itu malah membuat jadi tidak fokus dan ujung-ujungnya tidak ada bisnisnya yang bisa skill juga seperti itu. Kalau dari saya, fokusnya harus menjadi bumbu serbaguna. Bukan saus chicken wings. Karena dan you tap the market untuk orang-orang yang kayak quickly turn your day langsung jadi singkat gara-gara saus ini. Dan rasanya saus Mama Ibu itu benar-benar menyerupai saus-saus big brands lainnya bahkan dari luar negeri. Jadi dari saya pun bangga ada produk Indonesia seperti itu. That's why I really believe in the product. Sorry, I think, Coach, I want to know if you put in all this, what is the potential top line? Kalau melihat dari keinginan Ibu ini sangat besar, tetapi I think that's gonna be the challenge karena tidak benar-benar fokus dengan core kompetensinya. Ibu sudah ekspor kemana aja? Saya sudah ke Amerika dan Eropa. Amerika dan Eropa, hari ini akan masuk ke Belgia. Tapi to be honest, kebutuhan terbesarnya kalau pandangan saya adalah di marketing. Okay, all great, I think you have a lot of drive, but Coach, I think we have to see also, export is always lucrative, artinya it's a goal. Tapi we have a huge domestic market. Jadi saya hanya ingin men-share dengan adanya kekuatan di domestik, demand untuk ekspor jadi tinggi. Jadi nanti kalau bernegosiasi untuk ekspor akan bisa mempunyai kekuatan bernegosiasi lebih banyak. Dan itu yang menurut saya lebih gampang. Seberapa yakin dengan kualitas dan rasa saus Mama Ibu? Sangat yakin. Karena saya sudah compare dengan beberapa produk sejenis. Kalau sebegitu yakin, kenapa kasih white label? White label itu ada di tahun 2020 ketika sepi dan saya harus survive. Maksud saya, if you're so confident, don't do white label. Keep your recipe to yourself, build your brand, dengan domestic market grow sendiri. Pak Irwan, betul sekali. Dengan domestik yang udah besar, nanti ekspor tuh akan ngikut gitu. Consumption di Indonesia tuh orang makan saus banyak sekali dan sudah sangat terbiasa gitu, memakan makanan dengan saus. Bahkan ini harganya menurut saya relatif cukup murah, rasanya original, enak. Tinggal sebetulnya soal marketing dan distribusi aja sih. Saya hari ini masak buat panelis. Untuk ngebuktiin bahwa signature sausnya Mama Ibu ini memang versatile. Moga dicoba dulu mumpung masih hangat nih gitu. Ya. Ada apa aja nih Bu? Oke. Ini ada stick tuna, ada salmon. Di sini ada melted beef steak sama sliced beef. Ini salmon ini apa? Ada tuna. Tuna dengan salmon. Bu, ini bedanya apa? Bedanya ini adalah grill. Ini grill dengan parmesan. Ini garlic parmesan. Jadi waktu saya cicipi pertama kali, bukan di studio, waktu kita di pelataran pertama kali, itu aja saya udah nyala gitu lampu saya. Wah, ini
produk potensi banget. Thank you so much, Ibu, for your presentation. Very exciting. The meals was good, and we will definitely discuss it. Terima kasih banyak Pak. Thank you so much. Ya Allah, alhamdulillah saya merasa bersyukur banget karena semua panelis itu responnya itu positif gitu, dan saya ngerasa jadi semakin semangat gitu kan, bahwa keputusan yang dibantu sama coach saya, Coach Tom itu ternyata tepat gitu loh. Fokus atau branding Chicken Wings ini bagus, tapi ternyata Mbak Dita lebih setuju kalau ini menjadi saus serbaguna, which is itu menurut saya is a brilliant idea, dan nama Chicken Wings ya harus hilang. Dipersembahkan oleh Terinspirasi dari dessert khas Filipina, pasangan dari calon juragan zaman now kali ini memutuskan untuk menjadikan buko pandan menjadi produk andalannya. Siapakah mereka? Langsung saja kita panggilkan. Calon juragan yang berikut ini akrab disapa Tanti, merupakan pemilik dari Buko Pandan Buna. Buko Pandan Buna itu apa sih? Buko Pandan Buna itu sebenarnya ini minuman khas dari Filipina. Tapi ini saya rubah karena saya bikin teksturnya lebih creamy. Mengalami dampak dari pandemi COVID-19, Tanti terus berusaha mencari peluang untuk kembali memerdekakan kondisi finansial yang sempat menghantam keluarganya. Melalui kegemarannya membuat dessert, Tanti telah berhasil menarik hati para pecinta dessert dan memutuskan untuk serius memulai bisnisnya. Tidak selalu mengalami bisnis yang mulus, banyak tantangan yang Tanti hadapi dalam menjalani bisnis dessert ini. Salah satunya adalah kendala dalam masalah permintaan dan pendistribusian. Insya Allah apabila saya mendapatkan modal tambahan yang lebih gede, insya Allah saya akan mengadakan produk ini di titik-titik atau di kota-kota yang sudah banyak permintaan tersebut gitu, insya Allah. Tidak muluk-muluk dan puas pada pencapaiannya saat ini, Tanti yakin dan percaya dengan konsistensi yang tinggi, ia dapat memperluas segmentasi pasar buku pandan Buna di Indonesia. Saya siap menjadi juragan zaman now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat karena terharu sekali Mbak Nina, ya Allah, saya bukan siapa-siapa, saya bisa berada di sini itu sangat luar biasa. Makanya saya sangat terharu. Masalah saya selama ini hanya di distribusi, jadi saya hanya bisa menjual produk saya ini di wilayah rumah saya, lingkup yaitu di Tangsel gitu kan. Jadi apabila ada orang mau beli dari Depok, dari Bogor, dari kota mana gitu, karena yang melihat dan ingin beli, saya belum bisa mendistribusikannya itu. Selama ini kan saya hanya berjualan PO gitu. Jadi belum bisa ready setiap hari gitu. Jadinya kapasitas produksi yang saya bikin gitu tidak bisa, setiap PO tidak bisa lebih dari 100 liter. Untuk yang ukuran 300 ml ini saya jual kisaran 20 sampai 25.000, yang 500 ml 35.000, yang 1 liter itu 65.000. Ya, ini untuk kebutuhan kita panelis, kita mengajukan 30 juta itu untuk di peralatan, dapur, sama SDM. Sedangkan kemitraan itu masih kita bahas prosesnya. Karena Sistemnya kemarin juga ada masukan dari coach juga bahwa ini bisa untuk lebih besar lagi gitu coach. Jadi, kalau ada yang kasih 30 juta ini mau kasih share berapa? Sekitar 10% paling dari kita gitu. 30-nya ke mitranya apa ke Buko Pandan Bunanya? Oh, dari ke outlet. Mitra, bukan ke Buko Pandan di pusat.
Tapi ke setiap outlet ke outlet. Ya, outlet. That's not attractive. Nah itu, untuk mitranya. Itu nggak menarik sama sekali. Kalau saya mau jadi mitranya, saya menyediakan dapur, terus beli bahan baku dari kalian berdua dong. Iya. Iya. Atau bikin, dikasih resepnya. Dikasih resep. Oh, dikasih resepnya. Iya. Karena emang yang udah-udah kita sudah membandingkan panelis untuk resep kita nih ada something yang nggak dipakai sama orang lain gitu. Tapi bagaimana menjaga kerahasiaan resepnya ya? MOU. Sama saya ngerti sih MOU, tapi di lapangan it's not that. Iya. Kalau setiap outlet dia kasih resep dan orang yang masaknya beda-beda, itu no future menurut saya. Akan variabel fluktuatif banget menurut saya, karena itu kan produk bisa se-perfect itu karena dari tangannya dia sendiri gitu loh. Saya mau tanya shelf life umurnya tuh berapa lama setelah dibikin fresh? Sampai kita sudah pernah coba untuk di dalam kulkas 14 hari itu masih nyaman untuk dimakan. Oh. 2 minggu. Tapi 2 minggu. Iya, tapi itu dengan catatan tidak dicampur kelapanya. Kelapanya yang diisu. Karena kenapa nggak bikin tergantung penyimpanan juga ya di lemari esnya. Kenapa nggak bikin outlet kecil-kecil kalau 2 minggu? Banyak. Nah, itu juga bisa jadi opsi. Tadi yang saya pikir tuh cuma 1-2 hari gitu. Tadi karena Ibu pas bilang Karena saya tahannya dan harus made by order, saya punya impression bahwa 3 hari, tapi kalau misalnya 14 hari, I think that's a long. Sangat mungkin ya. Shelf life untuk event, Ibu ready stock untuk online. Karena saya tetap pengen ngejaganya itu kalau misalnya saya bikin itu ya nggak terlalu lama dari saya bikin sudah dihabiskan gitu maksudnya Pak. Yeah. Gitu. Tapi Jadi, Ibu kalau misalnya mau besar, I think you also have to learn to let go a bit ya Bu ya. Buko Pandan secara produk sangat baik. Yang dia harus berani untuk take the next step adalah untuk grow. Karena dia punya potensi. Dan salah satu cara menurut saya untuk dia bisa bertumbuh dengan cepat adalah kalau misalnya dia langsung taruh produk-produknya ready stock. Dalam kacamata saya sih, sebagai panelis, mendingan bikin satellite outlet banyak, dia bikin central kitchen tinggal didistribusikan. Apalagi shelf life-nya itu 14 hari atau 2 minggu. Buko Pandan ini punya produk yang bisa dibilang excellent ya, enak banget ya. Jadi kita juga habis ya yang di meja gitu sampai kenyang-kenyang gitu ya. Ibu Tanti ya, I think you should be very proud of yourself, Ibu. You know, it's a good product and be proud, Ibu. You know, this is what you give to the market. You know, be happy doing it, enjoy what you're doing. I think ini important karena akan juga keluar di produknya, feel itu. The product is great. Saya bukan pemakan terus terang dessert seperti ini, tapi saya double surprise. Artinya really good. So yes, dari saya cuman at the moment be proud, be happy, and then just continue penetrating the market. Saya terus terang mencoba ini yang kedua kalinya. I really think this is one of the best produk manisnya, pas, tidak sakit di tenggorokan dan lain sebagainya, dan fresh produknya. Artinya beliau mengatakan quality itu tinggi, itu betul-betul di deliver. Terima kasih. Thank you, terima kasih atas presentasinya. Thank you coach, and kita ketemu lagi nanti. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih untuk supportnya dari Pak Irwan, dari para panelis yang sudah melihat produk saya dengan menilai produk saya dengan baik. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Saya nggak tahu lagi kata-kata selain terima kasih. Saya melihat dia ada potensi yang sangat besar. Tinggal pola pikirannya adalah dipikirkan, nanti hasil pikiran adalah apakah kemitraan, apakah outlet, apakah kita misalkan ya chip in langsung di dalam, langsung semua banyak cabang di setiap tempat ya. Itu adalah pilihan opsi yang memang perlu segera ditentukan. Nah, semoga dengan program Juragan Zaman Now ini nggak hanya sekedar ngasih dari segi modal tambahan, tapi juga wawasan, experience ya, dan pola-pola sukses agar Buko Pandan Bone ini bisa makin bertumbuh dan berkembang. Potensinya luar biasa, dalamnya pun dia bisa ganti buah. Baru dikasih sama Mas. Enak kan? Oh, enak. It's very good. It's so good. Enak, benar.
Bulan Ramadan selalu dihiasi dengan berbagai makanan-makanan lezat untuk berbuka puasa. Mulai dari buah kurma, minuman-minuman segar penghilang dahaga, hingga berbagai kue-kue kering khas bulan Ramadan. Bertempat di Grand Hyatt Hotel Jakarta, kali ini giliran Ibu Tanti, yang merupakan owner dari Buko Pandan, mendapatkan kesempatan menyajikan produk olahannya. Memodifikasi resep buko pandan khas Filipina, buko pandan racikan Ibu Tanti memiliki berbagai varian rasa yang disesuaikan dengan lidah orang Indonesia. Masya Allah, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih banyak karena buko pandan bisa masuk ke Grand Cafe, Grand Hyatt ini ya Mbak. Ya Allah, Masya Allah, perasaan saya udah nggak bisa diungkapkan lagi, selain senang, bahagia, terharu, bersyukur. Makasih banyak. Juragan Zaman Now, Metro TV, semuanya terima kasih banyak. Buko Pandan Buna menjadi salah satu sajian yang tepat untuk pilihan menu berbuka puasa Anda. Siapa lagi peserta Juragan Zaman Now yang berkesempatan meramaikan stand di Grand Cafe, Grand Hyatt Hotel Jakarta? Saksikan terus Juragan Zaman Now minggu depan. Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Dipersembahkan oleh calon juragan yang berikut ini adalah pasangan suami istri yang sangat kompak dan keduanya menyukai mie ayam. Setiap kali mereka pergi ke satu tempat, pasti yang dicari adalah mie ayam lokal favorit tersebut. Saking cintanya dengan mie ayam, mereka sampai berpikir untuk membuat usaha mie ayam dengan inovasi mereka sendiri. Seperti apa inovasinya? Berikut mie ayam Bang Jeff. Calon juragan ini adalah sepasang suami istri. Mereka adalah Hana dan Jeff, owner dari mie ayam Bang Jeff. Mie ayam Bang Jeff itu adalah seperti tagline kami adalah paduan cita rasa Nusantara yang kami gabungkan dalam satu mangkuk, dalam satu sajian, yaitu dengan ciri khas kami sendiri ya, mie ayam Bang Jeff. Pandemi justru memberikan dampak positif bagi usaha mereka. Di masa pandemi ini, penjualan mie ayam Bang Jeff justru melonjak, walaupun selama ini mereka hanya berjualan lewat media sosial dan ojek online. Mengikuti program Juragan Zaman Now bagaikan oase di tengah gurun untuk mereka. Karena selama ini mereka mempunyai mimpi untuk membesarkan usahanya. Namun banyak kendala yang mereka alami. Mau ikut Juragan Zaman Now yang jelas kami pengen sekali berkembang. Kami pengen sekali cita-cita kami terwujud. Harapan kami mie ayam Bang Jeff ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan dapat digemari gitu. Kami siap menjadi Juragan Zaman Now. Halo panelis, apa kabar? Baik. Iya. Kami dari mie ayam Bang Jeff suami saya dan saya Hana. Perkenalkan mie ayam Bang Jeff, paduan cita rasa Nusantara pertama di Indonesia. Dari berbagai cita rasa mie ayam yang telah kami cicipi di Nusantara ini, masing-masing daerahnya memiliki ciri khas. Maka dari itu tercetuslah ide buat kami untuk mengkreasikan rasa-rasa tersebut menjadi satu sajian dalam satu mangkuk, yaitu mie ayam Bang Jeff, cita rasa baru untuk Indonesia. Ya, mie ayam Bang Jeff memiliki dua varian rasa asin dan rasa manis. Dan juga kami memiliki beberapa topping, diantaranya adalah babat, ada bakso, pangsit, dan inovasi terbaru kami yaitu saus bawang, yang merupakan ciri khas dari daerah Tasikmalaya, yang itu dapat membuat cita rasa mie ayam Bang Jeff itu lebih keluar. Terima kasih kepada Juragan Zaman Now Metro TV atas bantuan modalnya, sehingga kami dapat berinovasi
menambahkan alat-alat di dapur kami seperti mini freezer. Jadi kami bisa menambahkan kuantiti produk kami. Dan juga kami melakukan digital marketing supaya brand kami itu lebih tersampaikan, engagement-nya lebih dapat. Dan kami merebranding brand kami dengan logo terbaru kami. Inilah logo terkamu kami, Mie Ayam Bang Jeff. Dengan begitu kami memiliki target. Setidaknya di tahun 2022 ini kami memiliki 1 minimal physical outlet. Untuk itu, untuk mengembangkan bisnis kami membutuhkan investment sebesar 50 juta, di mana 50 juta ini 60%-nya akan kami gunakan untuk sistem produksi, 20%-nya untuk kemasan upgrade, dan 12%-nya marketing and ads, 8%-nya kami akan mempekerjakan karyawan. Pertanyaan simple dari saya, kan banyak banget mie ayam. Saya ngerti konsepnya, ini katanya cita rasa Nusantara di satu mangkok. Di dalam satu mangkok. Tapi sebenarnya apa sih yang dari komponen ini, apa yang paling unik dari what's mie ayam ini? Di babat dan saus bawang, karena jarang ada mie ayam yang menggunakan babat dan tidak banyak yang suka sebenarnya. Tapi dengan ditambahkan saus bawang dari Tasik, itu kami sendiri juga menemukan saus ini hanya ada di Tasik. Sebelum-sebelumnya kami belum pernah menemukan saus bawang ini. Kenapa kedua hal itu nggak benar-benar diangkat secara real? Ibaratnya misalnya nama mie ayam babat Tasik Bang Jeff, or I don't know, something like that. Iya, karena udah kebanyakan mie ayam. Iya, betul. Dan justru your point of differentiation nggak langsung kelihatan in the first glance. Saya juga nggak akan menjanjikan bahwa bakal 100% sukses kalau misalnya ganti nama, misalnya jadi mie ayam babat Tasik gitu. Tapi at least dia punya chance lebih besar daripada mie ayam saja kalau untuk prospek ke depannya. Memang kalian coba cari lagi sesuatu yang lebih punya powerful statement atau powerful konsep dari produknya ya. Contoh kalau kita ke Semarang, ya nyarinya nasi goreng babat gitu ya. That simple, nasi goreng tambah babat sebetulnya. Tapi it's become a kategori. Nah ini juga sama. Jadi mie ayam Bang Jeff itu apa? Mie ayam ini kan makanan yang umum ya. Dan juga makanan lokal yang sudah biasanya taste-nya itu kita dilatih dari kecil ya. Nah jadi akan sangat challenging emang buat Bang Jeff ketika memunculkan sebuah mie ayam yang mencoba mengklaim sifatnya Nusantara. Ya, that's why idenya coba cari diferensiasi yang lebih tajam, ya, lebih bisa diterima market, dan juga tentu membuat orang itu mau untuk mencoba. Nah ini yang paling penting. Gitu. Seperti Pak Rex tadi bilang kan, emang bakmi itu ada karakteristik masing-masing kan. Ada yang ayam, ada yang sapi, ada yang macam-macam gitu loh. Ada yang hanya babat, tapi ini tuh terlalu banyak macam di dalam satu dish. Tadinya sebenarnya kami pengen dalam satu sajian memang dari beberapa daerah Bangkai, daerah Wonogiri, daerah Tasik, yang Chinese noodle, semua jadi satu. Tapi ternyata mereka lebih memilih pilih salah satu gitu untuk dijadikan fokusnya di mana. Maybe Coach, any insights or anything before we move further? Ya, sebagai mentor saya mengarahkan. Saya bertanya sebenarnya mereka kekuatannya apa. Seperti yang kita tahu, bakmi is hyper competition. Nah ini yang memang sedang diarahkan. Kalau misalnya dikemas dengan sesuatu yang baru, dikemas dengan arahan dan masukan para panelis seperti rebranding ataupun positioning dengan mie ayam Bang Jeff spesialis babat dan saus Tasik, pasti mereka bisa mendapatkan. Okay, all the best. Thank you. Thank you so much. Thank you. Terima kasih banyak. Thanks, Coach. Yeah. Thank you, Coach. Good job, kids. Yeah. Terima kasih. Negatif sih enggak, tapi membuat kami jadi lebih berpikir lagi gimana ya, apalagi ya strategi apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya lebih ke mereka pasti pandangannya lebih jauh di atas kita ya. Betul. Jadi gitu. Apa yang mereka sampaikan sebenarnya positif ya. Jadi kita lebih membuka wawasan kita lagi tentang produk kami harus seperti apa di market ini. Dalam kategori fashion, jam tangan merupakan salah satu aksesoris penunjang penampilan baik untuk pria maupun wanita.
tidak hanya berfungsi sebagai pengarah waktu, namun jam tangan juga bisa menunjukkan kepribadian dalam diri seseorang. Di Urban Icon, Anda bisa mendapatkan berbagai jam tangan dengan brand kelas dunia. Salah satunya adalah brand Fossil. Memiliki desain yang elegan dan mewah, membuat jam tangan dengan brand Fossil ini banyak digemari oleh para pecinta fashion. Urban Icon, silakan Kak. Ada yang bisa dibantu Kak? Halo Mbak, aku mau nanya dong, produk yang ini tuh ada nggak sih? Oh, itu ya koleksi terbarunya ya? Iya. Kebetulan ready Kak. Tapi di kita mau dilihat dulu. Sebentar ya. Dia koleksi terbaru dari Fossil. Materialsnya dari seramik. Kelebihannya dia nggak bakal berubah warna Kak. Lalu dia anti scratch juga. Jadi walaupun pemakaian beberapa lama, warnanya tetap sama seperti awal Kakak beli. Nah, warnanya ini Kakak bisa dipakai untuk berbagai acara. Jadi buat hari-harian bisa, buat formal juga bisa. Kalau untuk garansinya sendiri itu gimana Mbak? Garansinya kita sama, semua internasional, mesinnya 2 tahun, baterai 1 tahun, sama inset offsetnya 6 bulan. Oh gitu? Saya mau yang ini deh Mbak. Ambil yang putih aja? Yang putih aja? Boleh Kak, sebentar ya. Iya. Urban Icon adalah pilihan yang tepat untuk Anda memiliki berbagai aksesoris dengan brand kelas dunia. Selain model yang selalu up to date, banyak sekali promo diskon yang diberikan oleh Urban Icon. Jika Anda tidak sempat berkunjung ke store Urban Icon, Anda juga dapat berbelanja dan melihat koleksinya di website Urban Icon, www.urbanicon.co.id, atau dapat mengunjungi official store Urban Icon di marketplace kesayangan Anda. Urban Icon, you style me. Dipersembahkan oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Ya, ini untuk kebutuhan kita, panelis, kita mengajukan 30 juta itu untuk di peralatan, dapur, sama SDM. Jadi yang saya butuhkan adalah dapur, ini kurang lebih dana yang saya butuhkan. Untuk mengembangkan bisnis kami membutuhkan investment sebesar 50 juta. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Ya, kalau lihat karakter orang, not talking about the product ya. No, I believe she's the right person to run the business, benar. No, she runs it. Of course she runs it. Your business. Meaning, I mean, your stake gitu loh. It has gone down 3 times. Yeah, she can negotiate. Yeah, she can negotiate. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan segera mengetahuinya. Ketiga calon juragan sudah memberikan presentasi terbaik mereka. Dan kami juga sudah berdiskusi terkait modal tambahan yang akan diberikan. Selanjutnya, ketiga peserta dipersilakan untuk masuk kembali. Pertama untuk Ibu Vidi dari Saus Mama Ibu ya Bu. Ibu, kita sudah berdiskusi dan kita sudah memutuskan bahwa kita tidak akan kasih modal tambahan kepada Ibu. Tapi, I believe in the product. Saya percaya Ibu bisa maju. Dan saya pengen ikut bisnis Ibu. Jadi saya mau tawarin Ibu a business opportunity sekarang. I want to buy, saya mau beli 51% dari company Ibu, 60 juta cash. Mbak Dita, I'll think about it first. Oke. Satu, mungkin saya ngeliat dari itu terlalu kecil karena di Mama Ibu tuh udah human capital. Saya dan karyawan saya, serta misi sosial. Jadi buat saya untuk offering 60 juta itu terlalu kecil. Kan Ibu nggak mau nih 60 juta, 51. Maunya berapa? Maunya berapa? Pokoknya, saya sih maunya yang bisa... Mau value share-nya atau value 60 jutanya? Mau presentasinya lebih kecil. Berarti kan Mbak Dita bantu marketing juga kan, semua? Iya kan saya 51 ya Bu? Enggak, saya nggak mau 51, jangan 51.
Saya yang punya idenya kayaknya harus lebih gede deh. Oke. Dan oke. Memang saya saking percayanya in the product, saya juga memang pingin controlling shares. Karena Ibu Vidi itu kan punya produknya banyak, tapi saya percaya bener di sausnya, sehingga saya pingin fokus ke sausnya. Saya ngerasa Mbak Dita harusnya bisa ngasih lebih gitu kan, tapi tadi sempat saya tolak. Nah rencananya kita mau renegosiasi ulang. Ego ibu mengalahkan opportunity ini. Apa lagi sih yang bisa aku dapat dari itu? Nah, itu yang akan dibahas. Setelah berdiskusi dengan mentor, Mama Ibu Chicken Wings and Sauce melakukan negosiasi ulang dengan panelis terkait investasi yang ditawarkan. Pengen tahu secara detail apa aja sih gitu loh yang akan Mbak Dita tawarkan. Of course, secara teknis kita nggak bisa bahas di sini semua karena banyak hal yang harus diputuskan dan saya pun juga harus due diligence. Berarti kita masih bisa bicara untuk term yang saya inginkan juga dong? Iya, selama masuk dalam controlling saya, still okay. Apakah Mama Ibu Chicken Wings and Sauce mencapai kesepakatan dengan panelis? Tapi kayaknya mungkin saya udah ngelihat our chemistry sekarang, mungkin next time aja. Next time. But know that nanti bisa kasih my personal number juga. I'm okay. Yeah. You can always talk to me. Kita bisa langsung diskusi, nggak usah deal or no deal. That's what I love your business. I love the vision that you do. So deal or no deal, nanti I love you. And I'll still be in your business in one way or another. Yang saya kagum dengan Bu Vidi adalah dia punya purpose behind the business. Cerita dia itu buat saya adalah sesuatu yang powerful. Karena saya tahu ketika saya menjadi konsumen atau saya menjadi bagian dari perusahaan itu, saya bukan hanya berbisnis, saya membuat social impact bagi banyak orang. Bernegosiasi itu nggak segampang yang dikira. Jadi kita bisa mungkin memberikan arahan lebih dalam kepada teman-teman ini, how to negotiate dengan platform yang sama-sama trust, sama-sama lihat ke depan. Jadi belum apa-apa udah menahan produk yang ada mau diapain ini. Padahal opportunity-nya gede. Saya percaya dan saya yakin dengan perlahan nanti ini akan terbuka. Bukan deal-nya tapi cara bernegosiasinya. Buku Pandan Buna. And saya believe setelah saya juga discuss dengan teman-teman, ini mempunyai potensi yang besar. Kami bersama dan saya juga di sini dengan sangat happy bisa mengatakan bahwa kita akan memberikan bantuan working capital pada ini sejumlah $30 juta. Dan ada dannya nih. Kalau teman-teman bisa memperlihatkan progres, ada perbaikan, ada peningkatan omset dalam 2-3 bulan, saya dan Pak Musri kemungkinan besar akan memasukkan investasi tambahan untuk membantu bisa lebih growth dan bisa lebih scale. Asik. Terima kasih sebelumnya, alhamdulillah sesuai sama prediksi kita, sesuai sama yang kita ajuin juga, dan alhamdulillah banget dapat kesempatan lagi dari para panelis dipantau selama 3 bulan ke depan. Orang ini Pak Sutri ini kita bisa lihat tanpa dijelaskan banyak, mereka adalah pekerja keras. Satu, punya visi yang cukup jauh. Ketiga, produknya itu enak dan konsisten. Karena ini kedua kalinya kita coba. Bahkan yang hari ini lebih enak dari kemarin, menurut saya. Buat Hana dan Jeff, such an experience luar biasa, udah dapat mentoring, kemudian juga komen-komen yang cukup memberikan impact mungkin ya. Betul. Open mind dan lain-lain ya. Jadi saat ini kita sepakat untuk
tidak dulu memberikan capital working untuk biar kalian lebih hustle untuk bisa memperbaiki konsepnya dan bisa lebih baik ke depannya. Sebenarnya dari kami sendiri sudah sampai sejauh ini sudah sangat alhamdulillah sekali Udah gitu kan. Ya bersyukur sekali. Karena nggak semua bisa dapat kesempatan seperti kami. Jadi mungkin itu PR buat kami untuk gimana sih harusnya strategi apa yang harus kita lakukan biar lebih konsumen atau apa lebih gimana ya tertarik sama kita gitu. Betul. Dari ketiga calon juragan hari ini yang dinobatkan sebagai juragan zaman now adalah Mama Ibu Chicken Wings and Sauce. Ibu Vidi mempunyai ambisi yang sangat tinggi, mempunyai drive yang sangat kencang. Dia juga punya visi yang lumayan jauh menurut saya dan benar-benar ya dari scratch membuat banyak varian produk dan tentunya yang paling menyala ya adalah sausnya tersebut dan menurut kita semua itu one of the best products yang kita pernah coba gitu. So yeah, she has a entrepreneurship spirit yang cocok dipanggil untuk juragan. Terima kasih Metro TV, saya sudah mendapatkan kesempatan jadi juragan zaman now. Oke, next victim. Jadi kita punya mimpi untuk menjadi salah satu raja di industri steak Indonesia. Mungkin kalau misalnya sekarang ini bisa jadi oleh-oleh Jakarta misalnya. Dan let's say kalau ada 10% atau berapapun yang masuk, equal dong, turun. Apakah bahan bakunya ini punya keterbatasan? Begitu kita order, kita harus langsung bikin. It's the best in PMP. It's amazing. Thank you. Terima kasih. Bernilai banget. Metro TV